di saat saya kesulitan ekonomi, Kak pendeta itu kayak setelah dibilangi ibu kalau saya mualaf, pendeta itu kayak ingin mengajak saya kembali ke dalam Kristen, kembali masuk dalam gereja. Sampai-sampai saya ditawari untuk kalau misalnya kamu nggak ada kerjaan, nanti kita siapkan kerjaan. Kalau kamu nggak ada uang, nanti kita bantu ekonomi kamu. Meskipun tidak seiman lagi, ya tidak, mungkin imannya tidak sama lah. Seenggaknya jangan sampai melibatkan uang di dalam iman kita. Ya. Hari Jumat itu pendetanya bilang, sudah kalian nanti kita bantu, tapi besok jangan lupa ke gereja. Saya bilang langsung, maaf pendeta, saya kan sudah mualaf, jadi ibadah saya bukan ke gereja, ibadah saya ke masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-temanku sekalian, selamat datang dan jumpa kembali di channel YouTube Islam News TV. Dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat, dipermudahkan segala urusan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal alamin. Baik, di kesempatan kali ini saya akan mereaksi sebuah video dari seorang mu'alaf yang bersumber dari Hidayatullah TV, yang mana terdapat seorang pemuda mantan penganut Kristen Advent. Beliau adalah Mas Valen. Mas Valen ini akan menceritakan kronologis perjalanan hijrah beliau, mengapa beliau ini memutuskan untuk masuk Islam. Dan sedikit cerita dari beliau, alasan dari beliau masuk Islam salah satunya karena ada salah satu ayat yang ada di dalam Alkitab yang menurut beliau ini cukup mengganjal dan tidak paslah di dalam hati. Nah, dari itu beliau menanyakan kepada pendetanya, namun sang pendeta tidak bisa menjawab. Namun sebelum saya tayangkan video tersebut, jangan lupa bantu dukung channel ini agar tetap terus berkembang dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar Andalah yang pertama kali mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Dan juga share link video ini sebanyak-banyaknya, karena berbagi sedikit ilmu bisa mendapatkan pahala yang sangat besar. Baik teman-teman, langsung saja yuk kita simak bersama-sama videonya. Valentino Mardianto, itu ya. Nama apa? Nama baptis atau nama lahir itu? Sudah pernah dibaptis? Kalau dibaptis belum pernah. Saya selalu sudah 3 kali ditawari baptis, itu selalu menolak. Ya mungkin ada gejala saya kan. Waktu sempat itu Pak, waktu mau dibaptis itu kan selalu diajari tentang Alkitab dulu. Tapi ketika saya mempertanyakan suatu ayat, di mana Alkitab itu suatu ayat yang mengganjal di hati saya, si pendeta tidak pernah bisa menjawab. Apa ayat yang dimaksud dengan ini. Dengan itu saya ragu, akhirnya saya membatalkan, saya nggak mau dulu dibaptis. Masih ingat nggak ayat yang Mas Valen? Kalau itu sudah lupa mungkin Pak, soalnya saya kan sudah. Atau isinya kira-kira tentang apa? Kalau isinya itu tentang Yesus, keberadaan Yesus, yang kan keberadaan Yesus beberapa tahun kok tidak dibahas di dalam Alkitab, itu Yesus kemana? Perjanjian baru itu. Maksudnya usia Yesus sekian sampai sekian nggak dibahas di dalam ya tidak dibahas di dalam Alkitab. Itu saya bertanya, kalau tidak dibahas di dalam Alkitab itu Tuhan Yesus ada di mana? Nah itu ketika kayak pendeta saya yang mengajari saya itu ketika terdiam tidak bisa menjawab. Dan akhir dari itu dia kayak memberi pertanyaan saya yang lainnya lagi. Akhirnya dari situ saya untuk menyetop, sudah pendeta, mungkin masih belum waktunya untuk saya dibaptis. Gitu. Ya. Kalau dari apa Mas? Protestan atau Katolik? Kalau saya tuh dari ini Advent. Advent itu Mas. Dari keluarga memang Kristen semua? Kalau dari keluarga itu dulu background ayah saya yang angkat ini itu terlahir sebagai Muslim. Lalu menikah dengan ibu saya angkat ini, akhirnya ayah saya pindah agama ke Kristen Advent. Ini berhubung orang tua saya angkat ini karena saya diangkat sudah mulai dari kecil. Sudah mulai dari istilahnya dari bayi procot lah. Kalau untuk orang tua kandung saya itu mulai dari kecil, untuk bapak saya tidak tahu di mana. Kalau untuk ibu itu sebenarnya ya masih saudara sama ibu angkat saya, masih keponakan istilahnya. Tapi waktu SMP ibu saya meninggal karena terkena kanker payudara. Jadi belum pernah ketemu dengan ayah? Belum sama sekali. Kalau dengan ibu pernah? Sudah ya? Sudah mulai ya dari kecil sudah diperkenalkan kalau itu memang ibu saya.
Lalu diambil oleh orang tua angkat ketika ibu meninggal. Kan mulai procot itu. Mulai procot itu Pak. Diambilnya. Ya karena orang tua angkat Kristen akhirnya Mas Valen ikut Ya. ke orang tua. Gitu. Dan dididik secara Kristen. Cara Kristen. Pernah ikut sekolah minggu di gereja? Kalau untuk sekolah minggu saya sudah dipaksa, tapi tetap kayak rasanya itu nggak ada ketertarikan, itu nggak ada sama sekali. Jujur saya mulai dulu itu kayak disuruh ikut. Mungkin kalau saya dulu itu ke gereja, mungkin ya ke gereja selesai pulang gitu. Kalau untuk lebih-lebihnya nggak mau gitu maksudnya. Sampai dulu masalah ke gereja itu sampai tukaran berantem sama orang tua. Saking saya nggak maunya ke gereja. Sampai sekarang orang tua angkat aktif di gereja? Kalau sampai sekarang yang aktif lebih ke ibu. Ibu. Setiap minggu? Kalau Advent itu ke gerejanya setiap hari Sabtu. Oh. Ya. Sampai sekarang aktif ya? Ya. Aktif Sebagai jamaah atau sebagai pengurus? Sebagai jamaah. Ya. Di gereja mana ibu? Sama di Diponegoro. Oh. Kalau Advent itu sistemnya kan ada ini Pak ya, kayak Kristen kayak gerejanya di mall itu kan biasanya campur-campur gitu, siapa yang nggak tahu. Kalau Advent ini semua tahu, kalau jemaat itu ada tatanya sendiri-sendiri. Jadi di gereja ada ditata sendiri sudah. Nah, dari orang tua angkat ini keluarganya berapa bersaudara? Kalau dari orang tua angkat ini cuma satu saudara, saya punya cuma satu kakak aja. Satu kakak? Ya, itu laki-laki. Itu sudah mulai tahun 2008 dengan background menikah. Ya, jadi sekarang tinggal ibu angkat yang Kristen. Ya. Tapi hubungannya baik ya, Mas? Baik, alhamdulillah baik. Ya, artinya kalau nggak baik tentu Mas Valen nggak diambil sebagai anak angkat. Ya, kalau nggak baik juga saya mungkin ya setelah mualaf sudah disuruh pergi dari rumah sini. Iya, dalam hal ini sampai harus berterima kasih. Ya, tapi kan juga semua kan ibaratnya orang Jawa sawang sinawang gitu. Baik teman-teman, jadi Mas Valen ini setelah berikrar kalimat syahadat, respon dari kedua orang tua angkatnya yakni baik-baik saja atau menerima ya. Tidak seperti halnya mu'alaf-mu'alaf yang lain yang cukup menghadapi banyak cobaan, entah itu cobaan fisik ataupun mental dari kedua orang tua tentunya, ataupun dari lingkungan. Mas Valen ini sangat beruntung karena orang tuanya itu bisa menerima dengan lapang dada. Nah, bagaimana kelanjutannya? Mari kita simak bersama-sama videonya teman-teman. Walaupun tidak aktif di gereja, Ya. Mas Valen kan menjadi Kristen sejak lahir sampai usia 20 tahun tadi. Ya, 20 tahunan. Ya. Apa yang kemudian membuat Mas Valen meninggalkan agama yang sudah dipeluk sejak kecil? Kalau itu mungkin dari tentang kebenaran yang waktu saya tanya-tanya sama pendeta gitu. Terus saya kan hobi itu membaca. Ya, saya itu kalau di rumah itu ada agama kayak pengajaran agama Islam, perbedaan antara agama Islam dan agama Kristen itu ada. Bahkan ada sampai di DVD-nya ya. Itu, perbandingan agama? Iya, ada itu. Itu saya beli sendiri. Jadi saya dulu sekolah itu nggak pernah kayak jajan, saya kumpulkan uangnya buat beli buku kayak gitu. Jadi saya baca. Ternyata waktu di buku itu memang kayak benar Pak. Kayak Islam itu agama yang benar daripada agama yang lain. Tapi kan kita sebagai anak muda kan pasti ingin mencari tahu yang lebih. Maksudnya benar ini, pasti ada yang lain lah. Akhirnya sampai mentok itu saya sampai paham. Di Al-Qur'an itu Islam selalu bahas kayak agama lain, kayak agama Kristen, agama Katolik, Hindu, Buddha. Tapi kenapa di ayat-ayat lain kayak di kitab suci agama lain itu tidak pernah membahas Islam di dalam kitabnya? Berarti kan poros dari semua agama itu Islam sebenarnya. Nah, dari situ saya apalagi didukung dengan pergaulan saya kayak yang kebanyakan Muslim semua, mayoritas Muslim semua. Apalagi saya juga belajar itu kan nggak 1 hari 2 hari. Saya juga belajar itu mulai belajar Islam itu sudah semenjak saya SMP itu. Jadi itu pendorong kuat sangat saya, berarti saya benar-benar ini agama yang benar-benar akan saya pegang. Meskipun ada goyaan-goyaan seperti apapun, ini yang saya pegang. Baik teman-teman, jadi Mas Valen ini memutuskan untuk masuk Islam. Beliau melalui proses yang cukup panjang karena dari SMP hingga kemarin 2023 Mas Valen akhirnya memutuskan untuk masuk Islam.
Hal itu dikarenakan Mas Valen ini melakukan sebuah penelitian atau pembelajaran mengenai ajaran Islam. Beliau rajin membaca tentang buku-buku Islam dan juga melihat video-video atau ulasan-ulasan mengenai ajaran Islam. Selain itu, Mas Valen memutuskan untuk meninggalkan agama lamanya lantaran karena beliau seringkali menanyakan tentang ayat-ayat yang ada di dalam Bible yang menurut Mas Valen ini tidak masuk akal. Kemudian ditanyakan kepada sang pendeta dan sang pendeta pun tidak bisa menjawab. Karena memang banyak sekali dari kalangan pendeta yang ditanya oleh seorang jemaat, kemudian pendeta pun tidak bisa menjawab. Lantas sang pendeta hanya mengatakan imani saja. Itu sudah sangat sering sekali ya di dunia Islam Kristen, tentunya oleh seorang mu'alaf. Nah, bagaimana kelanjutannya? Mari kita simak bersama-sama videonya. Hitungannya mulai 2000 berapa itu? 17, 16. Kan saya masuk SMP 2014 itu. Mungkin ya saya belajarnya 2015-an lah. 2015 sampai 2023. Cukup lama ya. Apa yang membuat lama? Kalau untuk yang membuat lama itu kan mungkin ada masih waktu sekolah itu kan masih ada rasa takut untuk bicara kepada orang tua. Apalagi kan kalau kita kan masih sekolah itu kan masih belum bisa cari uang sendiri. Takutnya nanti kan kalau kita memutuskan sesuatu hal pasti orang tua tidak sepemikiran dengan kita, kan pasti ada sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, setelah saya bisa bekerja, saya bisa cari uang sendiri, akhirnya saya berani buat ngomong itu kepada orang tua. Saya percaya dengan agama ini, saya pengen menjadi muslim, saya pengen berikrar. Itu akhirnya orang tua pertama juga kayak berat gitu untuk melepas. Apalagi ibu juga sangat berat melepas. Kalau untuk bapak itu sendiri, bapak itu orangnya tipikalnya kayak kalau kamu sudah menginginkan itu berarti kamu harus siap dengan tanggung jawabnya. Jadi kalau bapak tidak masalah sebenarnya. Yang masih masalah itu sebenarnya ibu. Itu sebenarnya ya agak berat. Tapi akhirnya ya dengan omongan saya kalau semua nggak apa-apa, apapun masalahnya pasti tak tanggung sendiri. Akhirnya ibu dengan lama-kelamaan akhirnya melunak sendiri. Akhirnya saya berikrar, mendapatkan info dari teman di Better Youth itu. Akhirnya saya berangkat dan mengikrarkan syahadat itu. Ya. Yang membuat berat ibu apa? Kalau yang membuat berat ibu itu mungkin kan ibu kan dari keluarganya kan sudah kayak Kristen ibaratnya Kristen totok. Mulai dari buyut-buyutnya udah Kristen gitu. Mungkin kan dia nggak enak di mata dalam keluarganya. Kok anakmu sampai pindah dari Kristen ini, ada apa? Mungkin kan nanti takutnya kan ibu nanti disalahkan dalam mendidiknya. Gitu. Makanya ibu sangat berat untuk kayak melepas saya, itu sangat berat ya. Tapi ya itu tadi saya tetap yakinkan. Apa yang disampaikan? Kalau yang disampaikan ibu itu tetap sama, Pak. Yang penting ibadah, tetap jangan lupa. Meskipun apapun, meskipun sekarang saya sama ibu kayak beda agama, ibu tetap menyampaikan kalau waktunya sholat itu mesti yang ngobrol-ngobrol ibu. Diingatkan. Iya. Ngobrol-ngobrol ibu. Kan ibu kan kalau bangun pagi itu sekitar subuhan. Jadi ibu yang ngobrol-ngobrol. Jadi ibu yang mengingatkan, Mas. Mudah-mudahan suatu saat nanti ibu mendapat hidayah. Nah itu yang saya pengen, Pak. Soalnya itu waktu ibu kayak pagi-pagi kan biasanya ada kayak ceramah-ceramah Islam itu indah itu, Pak. Ibu sangat suka sama acara TV itu. Makanya sampai kalau ibu sampai lihat acara TV itu sangat seneng gitu rasanya. Aku sampai ya semoga aja gitu. Ya, tentu tantangan Mas Valen setelah menjadi muslim harus membuktikan bahwa menjadi anak yang lebih baik. Ya, pasti itu, Pak. Harus lebih beradab, perhatian. Dan dengan begitu jalan hidayah bisa turun. Amin. Ya. Nah, di sini teman-teman, jadi pokok inti dari seorang mu'alaf salah satunya yakni harus berakhlak dan beradab. Karena yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW kepada seorang ibu, yakni mengutamakan ibu terlebih dahulu, lantas kepada bapak. Seperti halnya Mas Valen ini ya teman-teman. Jadi tadinya sang ibu ini kurang setuju kalau Mas Valen ini berpindah keyakinan atau berpindah agama, lantaran dikarenakan
ibunda dari Mas Valen ini latar belakangnya memang dari keturunan Kristen. Mbah-mbahnya itu memang Kristen. Jadi mungkin kurang setujunya di situ. Tetapi lambat laun mudah-mudahan sang ibu juga ikut mendapatkan hidayah, kemudian memutuskan untuk menjadi seorang mu'alaf. Itu yang diharapkan oleh Mas Valen. Dan juga Mas Valen tetap berbakti kepada orang tua dan menunjukkan bahwa Islam itu indah dan Islam itu berakhlak baik dengan cara Mas Valen memiliki budi pekerti yang baik kepada kedua orang tua. Nah, untuk kelanjutannya mari kita simak bersama-sama videonya. 2023 bersyahadat. Gimana rasanya, Mas? Ya, saya rasanya itu seneng karena selama apa yang saya pelajari selama ini bisa saya wujudkan. Waktu itu ujian iman dari pendeta dari gereja lama itu selalu ya gimana ceritanya, Mas? Itu di saat saya kesulitan ekonomi, Kak pendeta itu kayak setelah dibilangi ibu kalau saya mualaf, pendeta itu kayak ingin mengajak saya kembali ke dalam Kristen, kembali masuk dalam gereja. Sampai-sampai saya ditawari untuk kalau misalnya kamu nggak ada kerjaan, nanti kita siapkan kerjaan. Kalau kamu nggak ada uang, nanti kita bantu ekonomi kamu. Tapi dari situ saya malam-malam saya itu merenung benar-benar ujian iman yang besar dari Gusti Allah. Tapi semua saya tolak. Waktu itu sempat di sini di depan mata saya dibantu uang 3 juta langsung. Cash. Apa-apaan itu? Ya, Pak Pendeta tadi? Iya. Sama Pak Pendeta, sama ya ada kayak pengurus-pengurus gereja lainnya itu. Saya tolak. Soalnya saya tahu pasti arahnya nyuruh saya balik masuk ke gereja. Nggak sempat terpikir untuk mengambil tawaran yang baik itu? Sama sekali. Saya nggak mau. Setelah dibantu, istilahnya menurut saya tuh kalau memang mereka niat bantu tanpa persyaratan. Soalnya kita pasti kan, seenggaknya kita itu meskipun tidak seiman lagi, ya kita mungkin imannya tidak sama lah. Seenggaknya jangan sampai melibatkan uang di dalam iman kita. Ya. Sampai dulu kalau ibu itu sempat hampir terpancing, kayak nyuruh saya buat balik lagi biar dapatkan uangnya, tapi saya tolak. Saya nggak mau. Akhirnya yang terakhir itu waktu sebelum saya Jumatan itu, saya bilang pendeta, kan hari Sabtunya kan berapa kali? Sudah 4 kali. Hari Jumat itu pendetanya bilang, sudah kalian nanti kita bantu, tapi besok jangan lupa ke gereja. Saya bilang langsung, maaf pendeta, saya kan sudah mu'alaf, jadi ibadah saya bukan ke gereja, ibadah saya ke masjid. Langsung akhirnya pendeta itu langsung bilang sesuatu hal. Itu langsung bilang, ya udah kalau kamu minta bantuan ya minta bantuan ke masjid aja. Biasanya kan di situ kan ada kayak kan masjid-masjid biasanya kan kayak mengayomi orang-orang yang mu'alaf. Ya saya nggak perlu kok, pendeta nggak perlu bantuan apapun kok. Saya cuma ingin kalau misalnya saya ke masjid saya juga ikhlas kok. Langsung pendeta juga bilang lagi, nanti kalau kamu masuk ke Kristen lagi, nanti kamu juga diajari Alkitab lagi, nanti kita baptis. Langsung saya jawab, insya Allah saya nggak akan balik lagi ke Kristen, pendeta. Mungkin ini agama yang pas untuk saya pegang. Dari situ sudah obrolan berhenti. Pendeta pamit pulang, sudah sampai sekarang juga nggak ada. Oke, teman-teman, jadi alasan yang cukup kuat dari Mas Valen salah satunya yakni Mas Valen mengatakan bahwa di dalam Al-Quran itu Islam banyak sekali menceritakan tentang agama-agama di luar Islam, seperti halnya Kristen, Katolik, Hindu maupun Buddha dan lain-lain. Tetapi di dalam kitab suci agama yang lain tidak ada yang menceritakan tentang agama di luar agama pada kitab suci tersebut. Lantas Mas Valen memutuskan atau berpikir bahwasanya, oh inilah agama yang benar-benar saya cari. Islamlah poros dari agama yang lain. Oleh karena itu Mas Valen pun memutuskan untuk masuk Islam. Setelah berikrar 2 kalimat syahadat, Mas Valen pun belajar mengenai ajaran-ajaran dan juga cara ibadah agama Islam, didukung dengan lingkungan dan juga pergaulan. Rata-rata adalah seorang penganut agama Islam.
Mas Valen terus berjuang dan belajar mengenai tata cara bagaimana untuk beribadah di dalam agama Islam. Semoga Mas Valen ini tetap istiqomah dan diberi sebuah kesabaran dan kekuatan. Amin amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, demikianlah video yang saya tayangkan. Semoga video tersebut bisa bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Sekali lagi jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share, karena subscribe itu gratis. Baik teman-teman, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.